Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Justiawan, NIM M121200045, akan mempresentasikan tentang bagaimana keadaan lingkungan dan sumber energi yang ada di negara Cina, dan nanti akan dibandingkan dengan keadaan yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah, seperti yang kita tahu, hmm, eh, jika dilihat dari keadaan lingkungan, tentunya eh, Cina merupakan salah satu penampung sampah dari seluruh dunia. Karena disebabkan karena banyak hal, karena ia mampu mengelola sampah, dan juga negara Cina dapat memanfaatkan kemampuan sampah lebih baik. Dimaksudkan di sini adalah kemampuan untuk mengelola dan eh, memastikan agar sampah itu tidak tercemar. Nah, tapi pada 2018, kalau tidak salah pada tahun 2018, Cina sendiri sudah memutuskan untuk berhenti mengelola sampah. Ini dikarenakan sendiri karena sudah kebanyakan gitu maksudnya. Nah, langsung saja kita tuh akan lebih membahas kenapa sih negara Cina itu memberhentikan menerima sampah dari negara lain. Nah, saya akan mencontohkan dua hal yang erat kaitannya dengan hal ini. Nah, langsung saja kita masuk ke slide 2. Nah, permasalahan di lingkungan Cina itu sendiri. Nah, Cina tuh dihadapkan pada permasalahan lingkungan tuh yang paling besar tuh dua. Nah, dua kasus permasalahan terbesar tuh di Tiongkok adalah air dan udara. Nah, kenapa air dan tanah? Karena air dan tanah sendiri merupakan sumber terdekat yang berada di dekat biasanya sampah berada di dekat tanah atau di air. Nah, mungkin karena penduduknya sendiri, industrinya yang banyak di negara Cina, dan berbagai macam pabrik, serta pemasok-pemasok sampah dari luar negeri yang datang ke Cina. Nah, itu membuat negara Cina menjadi negara yang sangat isu pencemaran airnya sangat besar. Nah, ini dibuktikan dengan fakta bahwa di Tiongkok itu saya ambil datanya kalau tidak salah pada tahun 2017, air tanah di Cina, di tanah Tiongkok itu 90%-nya sudah terkontaminasi, dan 54%-nya di sungai sudah tidak layak konsumsi karena itu airnya itu tercemar. Kalau saya lihat di contohnya, dan saya akan contohkan nanti ada di gambar nomor 3 dan nomor 4 itu, maaf saya ulangin. Nah, dan jangan ganggu. Maaf saya sambung. Nah, seperti yang nanti kami contohkan. Nah, itu tuh bahwa yang saya lihat adalah sangat tercemar sekali air yang ada di sungai, karena biasanya karena di beberapa foto yang saya temukan di Google, banyak sekali pencemaran air yang terjadi di negara Cina. Contohnya saya lihat ada kayak hampir setengah dari sungai itu terisi oleh tinta industri. Nah, dan juga ada juga yang airnya tuh sangat hitam, kayak seperti digot gitu. Nah, terus sebelum saya masuk kebijakan lingkungan dan teknologinya, saya akan membandingkan dengan Indonesia.
Nah, dengan Indonesia sendiri, pencemaran air itu dan pencemaran udara juga termasuk salah satu kasus yang sangat menjadi perhatian lingkungan di negara Indonesia. Nah, tetapi tidak hanya air dan udara, masih banyak dan lagi seperti isu sampah. Nah, dan isu sampah ini kita bukan penampung, kita yang membuat sendiri dan kita sendiri yang merasa kesusahan karena eh, saya belum paham secara jelas bagaimana cara pengelolaan di negara Indonesia, tetapi yang saya tahu, isu yang sering berkaitan di Indonesia terhadap lingkungan adalah masalah air, udara juga, sampah. Nah, eh, apalagi udara. Nah, udara itu biasanya yang disebabkan oleh eh, emisi dari industri pabrik, kayak udara yang tercemar dari hasil dari pabrik, udara tercemar dari hasil kendaraan, yang seperti kita tahu kendaraan Indonesia sangat eh, banyak, apalagi motor, dan penggunanya itu dan aturan di Indonesia juga terhadap lalu lintas belum terlalu ketat ya, maksudnya di sini jika kita bandingkan dengan negara-negara maju, nah biasanya jumlah kepadatan penduduk saat di lalu lintas, nah itu tidak sebanyak di negara-negara maju karena sudah ada regulasi, dan biasanya di negara maju juga sudah ada regulasi agar setidaknya udara di suatu negara itu tidak akan tercemar. Nah, jika dibandingkan di Cina itu tercemar udaranya, yang kebanyakan yang sangat menjadi isu itu biasanya Cina itu merupakan udaranya tercemar karena dia merupakan sumber emisi sulfur dioksida. Nah, saya masuk ke kebijakan juga. Nah, pada tahun 2017 pemerintah Tiongkok membuat amandemen. Nah, amandemennya yang kedua. Nah, saya ada data yang kemarin saya pernah lihat di internet juga mengenai kebijakan lingkungan di Cina sebelum di amandemen ini. Nah, karena pertama kali negara Cina merasa keluaran undang-undang pertama itu dianggap efektif, tetapi menurut saya jika itu dilakukan di Indonesia itu sangat tidak efektif. Nah, gimana ya kemarin tuh, tunggu. Nah, di Indonesia, di negara Cina pada tahun 2015 itu masih memakai amandemen bukan amandemen, masih pakai undang-undang yang murni yang pertama sebelum amandemen 1 dan amandemen 2, dan itu tuh masih sangat ringan, cuman dilakukan penyitaan beberapa properti bagi para pelanggar dan pencemar ilegal, dan juga cuman dinamai dan dimalukan dan dikenakan hukuman denda yang sangat kecil. Nah, itu bagi negara Cina untuk menghukum orang yang melakukan pencemaran lingkungan sudah sangat membantu gitu. Nah, tetapi akhirnya pada 2017 negara Cina itu sadar kalau keadaan itu tidak efektif dan mengeluarkan kebijakan baru, yaitu tentang amandemen tersebut tuh berbunyi akan meningkatkan hukuman pencemaran air. Nah, hukuman dinaikkan menjadi 1 juta yuan. Nah, maksudnya di sini bukan hanya denda, tetapi seperti hukuman menyita properti dari industri itu sendiri, dan
yang tadinya dipermalukan. Nah, dan juga yang adanya hukuman cuman 15 hari penjara. Nah, itu tuh disertai dengan pembayaran uang 1 juta yuan. Nah, dan juga sejak tahun 1984 undang-undang ini, undang-undang masalah lingkungan ini yang undang-undang ini dibuat yang pertama kali itu tahun 1984. Nah, undang-undang ini nih sudah memberikan kontribusi yang sangat signifikan dan positif untuk memperbaiki lingkungan di Cina. Nah, namun kualitas air di Cina tetap saja belum menjanjikan sampai tahun 2020. Nah, kalau kebijakan di Indonesia sendiri ya sudah banyak ya, apalagi mengenai lingkungan. Nah, seperti di Indonesia tidak hanya kebijakan yang sangat banyak tentang lingkungan, tetapi sepertinya tidak mempan di Indonesia, karena Indonesia juga masih akan belum menyadari tentang kebersihan lingkungan. Contohnya di sini seperti sering sekali kita lihat di industri yang dekat yang membuang limbah di dekat sungai. Kadang ia membuang limbah itu sangat banyak, dan ia kurang sadar akan terjadinya pencemaran air, dan air akan terkontaminasi dan akan merusak ekosistem dari sungai itu sendiri. Nah, tetapi mungkin Indonesia juga sudah memiliki inovasi lain yang mencontoh dari negara-negara Cina. Misalnya seperti di Indonesia yang saya pernah pelajari, yang pernah saya pelajari di semester 1, Indonesia itu memiliki bank sampah. Nah, bank sampah ini dilakukan oleh Pegadaian, dan ada di beberapa orang membuat secara mandiri untuk pengelolaan sampah ini sendiri. Dan di negara Cina juga, jika membahas tentang sampah atau pengelolaan air, nah di negara Indonesia sendiri juga, untuk saya lanjutkan di Indonesia dulu, yang untuk pengelolaan limbah air itu biasanya kalau dengan peraturan untuk membuat industri, nah itu tuh biasanya digunakan dengan penggunaan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL, dan ini nih harus disetujui dari Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dari Kementerian Perindustrian. Nah, kebijakan itu cukup membuat sebuah industri terjaga dari pencemaran lingkungan, nah baik air ataupun udara. Nah, jika berbicara tentang sampah di negara Indonesia juga, yang seperti saya bicarakan tadi, Indonesia sudah memiliki bank sampah, dan juga Indonesia haruslah menyadari akan kelebihan itu, dan ada baiknya dari sekarang kita melakukan sebuah gerakan untuk melindungi sampah. Nah, jika kita lihat dibandingkan dengan Cina, tentunya Cina juga sudah memiliki bank sampah. Nah, akan tetapi seperti yang saya lihat, banyak sekali teknologi-teknologi yang bisa dilakukan oleh Cina, seperti yang ini akan berkaitan kepada sumber energi listrik. Nah, di negara Cina, mengapa ia memasok sampah dari luar negeri? Karena ia banyak menggunakan limbah itu untuk kegiatan dan kebutuhan dari negaranya. Contohnya sendiri listrik di Cina, tetapi tidak secara luas memberikan jaringan listrik ke seluruh negara Cina. Sampah digunakan untuk membuat listrik. Nah, itu ada pembangkit listrik tenaga sampah di negara Cina. Nah, tetapi tidak bisa dilakukan secara maksimal, karena ia sadar akan
satu, dampak dari penggunaan sampah yang berlebihan, dan juga ya tidak mampu gitu untuk memenuhi satu negara Cina hanya dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, jika di Indonesia belum melakukan itu. Nah, kita langsung ke sumber energi listrik. Sumber energi listrik Indonesia, sebagai kita tahu, sumber energi listrik terbanyak dan terbesar itu dilakukan di negara Cina. Dan tentunya Cina memiliki berbagai macam pembangkit listrik. Nah, dominasinya di sini sebenarnya itu menggunakan energi batu bara. Nah, batu bara tuh digunakan dari zaman dulu sampai zaman, kalau tidak salah berhenti pada tahun 2018 dan 2019 kalau tidak salah, yang kemarin saya baca. Nah, itu tuh disebabkan karena negara Cina pun cepat menyadari akan kekurangan fosil dan kekurangan sumber daya batu bara ini sendiri. Karena seperti yang kita tahu, batu bara itu merupakan suatu barang yang berharga dan sangat tidak sehat jika dilakukan terus-menerus dan akan habis di dunia. Dan bagi saya juga, Cina akan kebingungan jika suatu bahan bakar batu bara akan kehabisan. Nah, makanya pada tahun 2020 dan 2021 Cina juga menemukan inovasi seperti memfokuskan tenaga listrik itu melihat dari negara-negara lain juga yang sudah kebanyakan memakai teknologi tenaga surya dan juga memakai teknologi angin. Nah, angin ini yang seperti kincir angin gitu. Dan tenaga surya itu yang seperti saya tahu, dia itu seperti menampung matahari melalui kaca-kaca gitu. Tetapi sebenarnya itu juga bisa memberikan dampak yang agak negatif untuk suatu bumi, karena bisa membuat pemanasan global dan sebagainya. Nah, dan di sini dijelaskan di PowerPoint saya juga. Nah, ini tuh dilakukan Cina tuh karena yang sudah saya bilang tadi, dilakukan karena batu bara sendiri sudah mulai menipis di negaranya. Nah, itu merupakan sumber pembangkit listrik dari negara Cina. Nah, kalau jika di Indonesia sendiri banyak juga ya sumber pembangkit listrik. Nah, salah satunya sumber pembangkit listrik Indonesia adalah air. Nah, air tuh saya pernah dengar dari berita-berita jika biasanya yang Presiden kita Bapak Jokowi membuat suatu terobosan yang berupa banyak waduk, itu biasanya digunakan untuk pembangkit listrik dan juga untuk air bersih. Nah, dan juga jika saya lihat seperti saya lihat juga di mana itu, kalau saya sudah sering pulang kampung ke Palembang mendekati arah Sekayu, itu biasanya ada PLTU. Nah, Indonesia juga banyak menggunakan PLTU sebagai pembangkit listrik. Dan juga saya pernah dengar dulu di buku IPA, pokoknya di LKS SMP dulu, Indonesia juga sudah mulai melirik ke arah PLTN, tetapi saya kurang tahu di mana PLTN berada. Nah, kita lanjut kepada gambar-gambar permasalahan di lingkungan di Cina. Nah, seperti kita lihat yang di sini adalah yang pertama, sumber energi, permasalahan lingkungan di bidang udara ya. Nah, tuh. Kemudian ini merupakan salah satu tempat pengumpulan sampah yang tempat pengumpulan dari menampung sampah dari berbagai negara. Dan ini juga yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, ini merupakan salah satu tidak kesadaran limbah di negara Cina ya, karena itu terlihat sangat tidak sehat sekali, karena itu limbah industri dibuang dan hampir kelihatan setengah dari sungai ini penuh oleh tinta atau seperti limbah tekstil seperti itu.
Nah, kemudian kita lanjut ke ini apa nih? Kita lanjut ke pembangkit listriknya, sumber energi listriknya. Nah, ini sumber energi listrik yang digunakan negara Cina. Yang digunakan negara Cina sendiri, ini yang dahulu dipakai adalah ini batu bara ya. Nah, saya belum pernah sepertinya ada, tapi saya belum pernah lihat di negara Indonesia memakai pembangkit listrik tenaga batu bara. Nah, dan ini di negara Cina juga, ini menggunakan yang tenaga angin, pembangkit listrik tenaga angin seperti kincir angin gitu. Nah, kemudian yang terakhir, ini yang merupakan saya sebut tadi tenaga surya. Ia memakai seperti kaca-kaca itu, tetapi karena menampung panas yang terlalu banyak itu, yang saya pernah tahu itu akan menimbulkan efek rumah kaca dan akan membuat semakin timbulnya pemanasan global. Nah, saya kira itu saja yang saya dapat jelaskan mengenai Cina, keadaan lingkungan Cina, teknologi yang terhadap lingkungan di Cina, dan juga yang dibandingkan dengan negara Indonesia. Nah, sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak memasukkan Indonesia di sini karena ketidaktahuan informasi mengenai jika harus dibandingkan dengan negara Indonesia. Nah, dan saya juga meminta maaf karena mungkin bahasa saya belibet dan juga kekurangan informasi mengenai tentang, jika ada kekurangan informasi tentang suatu penjelasan saya mengenai lingkungan dan juga keadaan lingkungan serta sumber energi yang ada di negara Cina dan dibandingkan dengan negara Indonesia. Nah, saya rasa itu saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.